Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Kita hampir menemui momen pertengahan Ramadan. Dan di pertengahan Ramadan kita akan bertemu lagi di 2 hari berikutnya di tanggal 17, yaitu momen nuzulul Quran. Momen di mana Al-Quran pertama kali dalam tradisi Islam diturunkan kepada Rasulullah SAW. Bersama kita untuk membicarakan hal itu ada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cilegon, Bapak Haji Dr. Ismatullah Sihabuddin. Selamat pagi, Pak. Pagi. Pagi-pagi, Bang. Ya, puasa bukan alasan ya untuk tidak bangun pagi. Maksudnya tidak beraktivitas di pagi hari. Sebentar lagi akan nuzulul Quran. Apa yang dapat kita lihat dari sejarah besar Islam tentang turunnya Al-Quran dengan literasi hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Rois. Pagi, Pak. Insya Allah kita bersama-sama menjalankan ibadah puasa. Insyaallah. Dan pada hari ini tepat hari ke-15, artinya kunutan sudah dilaksanakan, berarti beban puasa kita sebagai kewajiban akan tinggal 50% lagi insya Allah. Dan menjawab pertanyaan tadi tentang nuzulul Quran, saya menyikapi bahwa sebetulnya umat Islam ini umat yang telah diberikan berbagai hal. Salah satunya dengan turunnya ayat Al-Quran di Gua Hira saat itu di tanggal 17 Ramadan. Artinya inilah sebetulnya momen terbaik untuk menyampaikan kepada semua pihak bahwa literasi menurut Islam sebetulnya 17 Ramadan diawali dengan 5 ayat yang diturunkan saat itu oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah, dalam kondisi tentunya Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar ada di Gua Hira, menunjukkan bahwa suasana puasa betul mengental. Artinya berpuasa itu ternyata mendatangkan inspirasi, dan akhirnya Allah juga memberikan wahyu pertamanya kepada Nabi Muhammad di bulan Ramadan di Gua Hira di 17 Ramadan tadi. Ini artinya bahwa hari literasi ini untuk umat Islam di 17 Ramadan itu sendiri. Dan di 17 Ramadan ini sesuai dengan ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbuka alamal hikam, alamal insana ma lam ya'lam. Artinya bacalah dengan nama Tuhanmu dan seterusnya. Ini artinya sangat sinkron, relevan bahwa hari ini adalah hari literasi menurut kita yang beragama Islam, dan ternyata Al-Quran isinya relevan untuk seluruh umat. Nah, ini menunjukkan bahwa literasi ini ternyata dibukakan sejak 14 abad yang lalu, dan ini memberi arti bahwa peradaban manusia mulai tumbuh, berkembang, ilmu pengetahuan juga meningkat, karena di dalam ayat suci Al-Quran yang lengkap 6.666 ayat, 114 ayat ya, 30 juz itu bukan hanya mengandung sejarah, cerita, tapi juga berbagai ilmu pengetahuan yang menatap ke masa depan sebagai bekal kita untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada ungkapan yang cukup baru kalau kita mengenal beberapa hari literasi nasional internasional. Ternyata hari literasi bagi umat Islam menurut Pak Kadis adalah 17 Ramadan. Ya. Itu ungkapan yang saya bisa terima, karena kita juga perlu memberikan semacam patokan waktu untuk menunjukkan hubungan umat Islam dengan literasi, dan mungkin bisa yang disebut dengan hari literasi umat Islam sedunia adalah 17 Ramadan, di mana diturunkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu sepertinya kita boleh pikirkan di hari mendatang ya, apakah kita sepakat atau tidak. Umat Islam tadarus dan Ramadan. Nah, Pak Kadis kalau tidak salah pernah menulis buku Mendaras Sampai Batas. Di dalamnya ada pembicaraan tentang tadarus. Nah, tadarus ini kan
sering sekali diartikan membaca Al-Quran saja, yang padahal kan lebih dari sekadar membaca teksnya secara letterlock gitu. Jadi memang untuk umat Islam itu sangat disarankan tadarusan di bulan suci Ramadan, bahkan sangat dianjurkan apabila khatam 30 juz, karena tadarusan ini yang dibaca tentunya akan memberikan inspirasi buat akal pikiran kita, juga memberikan informasi secara keilmuan. Dan karena saya alhamdulillah berkali-kali menghatamkan, maka seakan-akan mereview ulang, mengingatkan kembali, karena beberapa ayat ada yang saya pahami artinya, tetapi nuansa spiritualnya kalaupun kita tidak ngerti ternyata memberikan efek kedamaian, karena ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dan membaca Al-Quran sebetulnya bagian dari zikrullah itu, dan ternyata membaca itu tidak perlu ngerti pun ternyata Allah memberikan secara kekuasaannya kepada orang yang membaca, ternyata akan berbeda dengan orang yang membaca. Tetapi memang akan lebih baik apabila membaca Al-Quran juga kita memahami artinya, dan ini bisa ditanyakan kepada ahlinya. Tetapi tentunya kalau kita umat Islam memang sebaiknya membaca Al-Quran juga sewaktu-waktu kita butuhkan membaca artinya, sehingga pemahamannya lebih melekat sebagai bentuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Sehingga tadarusan yang sekarang diberlakukan oleh seluruh umat Islam di dunia, sehingga kalau dikatakan 33% umat Islam itu di dunia itu terbesar ada di Indonesia, ya. Ini menunjukkan bahwa kita ini berada dalam situasi memang komunitas muslim yang terbesar, dan jumlah kita kalau penduduk 280 juta berarti sekitar 200 juta di Indonesia ini ternyata beragama Islam. Jadi tadarusan ini sebetulnya sangat kental dalam rangka meningkatkan religius kita, meningkatkan iman dan takwa kita, karena apalagi membaca Al-Qur'annya sambil melaksanakan ibadah puasa, maka seperti mendengarkan, merenungkan saat Rasulullah juga diturunkan wahyu di bulan suci Ramadan, melekat luar biasa, sehingga dampaknya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya, ya, ideologi dan politik juga akan menambah sebuah kehusuan kita dalam rangka untuk mengambil sikap bahwa saya menyimpulkan bahwa hari literasi umat Islam itu adalah 17 Ramadan, nah, sebagai peringatan hari besar Islam yang dikatakan nuzulul Quran. Dan memang hari literasi internasional itu kan sekitar tahun 60-an di Iran, ya, dan di Indonesia juga diperingati setiap 17 Mei. Nah, ini menunjukkan ada kesamaan tanggal, ya, tahunnya berbeda, tapi karena kita memang saat ini beragama Islam, maka tidak ada kelirunya apabila 17 Ramadan nuzul Quran itu dijadikan pilar kita untuk membaca dan membaca dengan nama Tuhan, seperti itu. Tadi Pak Kades berusaha mengajukan bahwa iya betul, mendaras adalah bagaimana kita mendalami sesuatu, tetapi Allah juga tidak diskriminatif bagi hamba-hambanya yang belum bisa sampai pada pemahaman teks Quran. Ya tidak masalah, tidak harus paham, tetapi akan lebih baik jika dipahami. Maka sekarang kan dipermudah, ada terjemahan depak dan sebagainya. Banyak. Tentu tidak seperti orang para ahli tafsir sebagai awam membaca terjemahan, tetapi terjemahan itu tidak bisa sepenuhnya dijadikan pegangan karena orang harus ngerti ilmu-ilmu tafsirnya, ya. Dan tadi hubungan umat Islam dengan literasi adalah bagaimana terlebih dahulu mendalami sumber utamanya, yakni Al-Quran. Kalau Anda sudah seorang muslim dan Anda sudah hatam das kapital tapi belum hatam Al-Quran, itu akan jadi soal sebetulnya. Bukan soal tendensi, tapi Islam adalah agama yang menjadikan Al-Quran sebagai sumber utamanya. Tapi kalau Anda sudah paham buku-buku Marxis, buku-buku Derrida dan sebagainya, tapi Anda ternyata tidak pernah membaca Al-Quran penerjemahan dan tafsirnya bersama para ahlinya, itu
harus kita renungkan kembali sebagai seorang muslim yang literer, karena Al-Quran juga adalah sumber literasi kita. Maka muslim dan pengetahuan, muslim dan bahan bacaan itu sejarahnya panjang ya. Ada penemu-penemu muslim hari ini dan masa lalu. Apa yang dapat Bapak rumuskan tentang kemampuan umat muslim dalam merumuskan pengetahuan? Ya, sebagai contoh di Al-Isra itu ya, ada ayat Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim, bahwa dikatakan kita tuh harus belajar dari malam dan siang ya. Jadi ayatnya inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati liulil albab. Ya. Jadi inna fi khalqis samawati wal ardi, berarti langit dan bumi, ternyata dari malam dan siang. Jadi dari situ aja sudah tumbuh sebuah ilmu pengetahuan bahwa sesungguhnya Allah itu menciptakan itu malam dan siang. Ya, langit dan bumi. Itu kalau kita ditanya mana dulu yang diciptakan? Lah langit dulu, baru bumi. Malam dulu baru siang. Ini sudah dua ilmu pengetahuan, dan di situ punya arti itu hanya untuk orang-orang yang berpikir. Nah, jadi ayat itu tentunya dapat diambil manfaat bahwa satu ayat saja sudah bernilai 4 hal. Ada malam dan siang, ya. Terus langit dan bumi. Sementara langit itu mana yang terlebih 7 dahulu lapisan, disebutkan gitu ya. Artinya bumi juga ternyata terdiri dari 7 lapis yang harus menjadi pengetahuan kita. Ternyata ini juga memberi arti bahwa malam itu untuk istirahat, malam itu bisa berarti selimut, ya, siang itu tempat kita untuk berusaha. Ternyata dari situ tumbuh sebuah pemikiran, ya, energi listrik, bagaimana kita harus menyinari suasana malam dengan pelajaran dari bintang-bintang yang berkelap-kelip ribuan bintang. Artinya ini ternyata tumbuh sebuah keinginan manusia ingin mengetahui ada apakah di malam dan siang, ada apakah di langit dan di bumi. Ternyata itu singkat, padat, ternyata sampai hari ini belum tuntas manusia mempelajarinya. Sehingga kalau ada rencana manusia ingin berdomisili di planet Mars misalkan, sampai hari ini baru rencana. Ya, menunjukkan bahwa manusia punya kemungkinan di masa akan datang dengan keilmuannya. Maka ini juga menunjukkan bahwa apa yang terdapat di Al-Quran itu menjadi inspirasi. Nah, apalagi ditambah dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya. Artinya tambah lengkap nih. Ternyata Rasulullah sudah sampai ke Sidratil Muntaha. Dengan apakah terbangnya, ya, dengan perjalanan siang hari itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, malamnya dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ini menunjukkan tingkatan-tingkatan sebuah perjalanan, bahwa Rasulullah saat itu juga traveling, melakukan perjalanan ternyata untuk mendapatkan perintah sholat. Artinya ini menunjukkan bahwa dengan literasi, dengan memahami Al-Quran, dengan membaca Al-Quran dan artinya, maka akan semakin kaya pengetahuan dan keimanan, ketakwaan. Itu janji Allah kepada orang yang berzikir, membaca dan memahami Al-Quran secara baiknya. Artinya para muslim dan pengetahuan yang berkembang dari zaman ke zaman itu tidak terlepas dari koridor Al-Quran dalam pengertian sebagai bagian dari inspirasi dan sebagainya. Dan kita juga membaca banyak kisah yang bahkan bukan seorang muslim menjadikan Al-Quran sebagai inspirasi. Para ilmuwan hari ini baru menemukan satu lautan yang satunya tawar dan satunya asin. Ada satu lautan yang api dan api di dasar lautan gitu. Yang di 1400 tahun yang lalu orang bertanya-tanya gimana ya api dalam lautan. Ini nyalanya seperti apa. Dan banyak sekali temuan. Walaupun saya meyakini Pak Kadis bahwa Islam tidak perlu divalidasi oleh sains. Sains yang harus melihat bagaimana Al-Quran itu berbicara. Tapi ketika sains berhasil membuktikan, dia tidak memvalidasi apapun. Quran valid tanpa butuh sains memvalidasinya kan. Artinya ada sejarah waktu penaklukan Islam ke Spanyol ya. Itu di Selat Gibraltar.
pasukan Islam itu ternyata tidak bisa mendarat ke Selat Gibraltar itu dikarenakan waktu itu menunggu momen sepertinya. Pasukan Islam itu terombang-ambing di tengah lautan. Orang Spanyol bingung saat itu kenapa tuh pasukan apa nggak butuh air tawar. Ternyata air tawar itu disediakan di laut, di Selat Gibraltar itu ternyata ada yang ke pantai dari tengah laut itu asin, ternyata di tengah lautan tawar. Maka orang Islam saat itu bisa hidup di tengah lautan dengan meminum air tawar. Nah, sekarang dibuktikan secara ilmu pengetahuan oleh para ilmuwan ternyata memang ada. Jadi Allah memberikan mukjizatnya, kekuasaannya, ya, dan akhirnya umat yang juga menuju ke pantai dengan sehat walafiat karena ternyata di tengah lautan tersedia sumber air tawar. Itu tidak mungkin apabila secara akal kita berpikir bagaimana, karena setelah diilmuwan membuktikan ikan pun dari ikan air laut yang tawar tidak bisa melewati ke yang asin, dan yang asin juga tidak masuk ke yang tawar. Betul. Jadi seakan ada membran yang terselaputi di situ, terselimuti, sehingga ombak tetap bersatu, iramanya mengikuti tiupan angin, tetapi air tawar dan air asin tidak bercampur. Nah, terkait dengan adanya gunung api di bawah laut ternyata tetap menyala. Artinya api itu yang menyalakan yang maha kuasa, dan api itu padam bukan karena disiram air, tapi Allah yang menghendaki. Allah maha berkehendak kapan hidup kapan mati, tidak ada hambatan. Nah, inilah kedalaman Al-Quran bila kita pelajari, dan literasi kita harus masuk sampai ke Saya situ. waktu di pesantren dulu punya pengalaman. Jadi kiai saya bicara begini, Rois, kalau kamu memasak nasi dan kamu sudah memenuhi syarat rukun memasak nasi, ketika matang siapa yang mematangkannya? Kalau Allah berkata tidak matang, tidak akan matang meski semuanya sudah terpenuhi. Namanya ketika itu saya masih anak kecil ya, sekitaran SMP, lulus SMP. Otak saya berpikir, masa sih sudah semua dipenuhi, kenapa bisa nggak matang ya? Lalu malam-malam saya memasak, semua sudah terpenuhi, api baik-baik saja, semua baik-baik saja, tidak matang-matang selama 2 jam. Iya. Itu yang menarik ya. Inilah artinya kun fayakun terjadi di situ. Iya. Kehendak Allah, artinya irodah ini bukan tidak mungkin, ya, membuat sesuatu itu yang tidak melawan sesuai kelaziman kita. ya. Kira-kira. Tadi kan Pak Kadis yang dibicarakan itu kan wilayahnya sangat tauhid ya, bahwa segala apa yang terjadi irodah Allah tidak ada. Ya. Tapi irodah Allah itu belum tentu ridhonya kan gitu. Iya, itulah yang kita cari. Iya, yang kita cari kan ridho. Kadang Allah irodah Allahnya ada, silakan saja gitu kan. Tapi ternyata Allah tidak ridho, jadi repot. Oke. Sebentar lagi nuzulul Quran. Ya. Pesan untuk masyarakat. Ya, kita sebagai umat Islam dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabr tidak bermaksud menggurui, tetapi saya menyampaikan pesan bahwa mari manfaatkan nuzulul Quran ini sebagai awal kebangkitan kita terhadap kebiasaan membaca. Ternyata akan membuka mata hati kita, membuka wawasan kita untuk menjadi orang yang bertambah keilmuannya, sehingga jaminan Allah berpuasa ini di bulan suci Ramadan, orang yang berilmu itu tidurnya saja menjadi pahala. Nah, apalagi kita orang berpuasa membaca Al-Quran dalam rangka selain memperingati literasi umat Islam di 17 Ramadan, juga menambah keilmuan, maka akan semakin berkah. Sementara janji Allah ya kepada orang yang berpuasa terus tadarusan akan dilipat gandakan ya. Saya perhatikan para ustadz ada yang mengatakan 10 kali, ada yang 70 kali, bukan perkara berkali-kalinya. Yes. Ya, tetapi manfaat yang kita ambil itu akan menjadi luar biasa apabila kita mencari ilmu juga di momen-momen yang tepat. Ya, andai saja kita menggunakan momen Ramadan itu untuk menambah keilmuan dalam hal religi kita, iman dan takwa, inilah waktu yang sangat tepat. Sehingga ternyata hari literasi 17 Ramadan
bisa meningkatkan iman dan takwa kita. Ternyata literasi bukan cuma meningkatkan kesejahteraan, ya, inklusi sosial, tapi iman dan ketakwaan menjamin orang akan lebih sejahtera. Anda ingin sejahtera, ya, Anda ingin masuk surga, maka literasi dimulai sejak sekarang. Selamat menyambut Hari Literasi Islam Sedunia 17 Ramadan bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cilegon, bersama Kepala Dinas Dr. Haji Ismatullah Syahbudin. Kami undur diri, jumpa lagi lain waktu. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.